pikir-pikir, memang sosialisasi harus kita galakkan lagi. Aku Pak RT, ku tengok instruksi presiden kemarin. Kita harus bersatu dalam menangani hal-hal yang tidak diinginkan di negeri ini. Kemarin sempat juga ada dari pusat itu kan. Nanti kayaknya ada yang razia juga itu, ya yang kayak gitu. Iya, memang kalau bisa kita informasikan Pak RT. Iya, kita kasih itu biar orang pun agak takut gitu kan. Iya, tolong dijaga pos ini Pak. Mereka udah di sini. Kayak gitu kan, supaya aman dia Pak RT. Lagian pun asmara subuh itu kan bisa menodai kesucian bulan Ramadan. Ikhtilat, mengganggu orang. Pacaran. Wah, itu. Pacaran. Itu bahayanya tuh. Iya. Terus melihat-lihat yang tidak halal. Aku kan karena udah dulu kayak gitu. Pengalaman berarti Bang Biri. Enggak, maksudku udah pernah lewat kayak gitu. Enggak boleh kita ceritakan hal-hal kayak gitu kan. Maksudku dulu sama kawan-kawan anak-anak kami main itu tawuran sarung itu. Ada yang sampai merah kupingnya kena pukul sarung itu. Itu kan nangis juga itu. Ada yang nangis. Apa giginya? Iya, itu kan nggak boleh walaupun pakai sarung. Ada yang jahat, dia taruhnya batu di sarung itu kan jahat kali kayak gitu kan. Makanya apalagi seharusnya di bulan Ramadan gitu itu menciptakan suasana yang syar'i kan gitu kan. Nanti ku panggil nanti Pak Indra dulu. Selamat pun dinasihati lah. Ini orang tua dua nih cocok kali tengok kalau urusan kayak gitu. Iya memang. Aku pun selamat tadi. Seharusnya dia mendukung program Pak RT, dia yang paling utama, dia pula yang melanggar ini. Itu selamat aja belum keluar, berarti boleh ini kata Pak RT. Kayak gitu nanti manusia berpikir. Jadi dia kayak gini boleh, berarti orang terdekatnya aja pun melanggar. Kan gitu pikir orang kan. Itu takutnya gitu. Seharusnya kita yang semangat. Lagian astagfirullah. Apa sih, Met? Baca. Masuk kantong. Lu apa dulu? Nanti dia kena setan jembatan itu. Kok susuk nggak ada yang berani datang kemari? Apa dulu? Bang Biring, coba tenangkan dulu. Woi. Tatap mataku. Apa, Met? Apa sih? Ambil minum dulu. Minum puasa. Kenapa? Tenang. Aduh. Tenang. Kenapa? Kenapa, Mas? Aduh, koyak bajuku. Kenapa? Kejar hantu. Enggak. Jadi? Kejar bencong. Bencong. Nganu. Aku mau olahraga. Biar sehat badan. Iya. Terus? Sampai dekat jembatan. Banyak orang ngumpul. Terus? Semangat aku. Astagfirullah. Enggak semangat aku mau olahraganya. Gitu. Terus datang pakai mobil, pakai kereta putih gitu. Pakai rompi hijau kayak laler. Razia. Iya. Dikejarin. Aku kan merasa nggak bersalah. Tiba-tiba ada pula polisinya ngejar aku kayak bawa pentungan gitu. Lari aku. Gak tahu masih ngejar atau enggak. Untung gak ketangkap aku. Bukan ditangkap itu. Gak tahu lah aku. Kalian aja udah merasa bersalah, udah lari kalian langsung semua. Memang salah kelakuan. Dia kan mau sosialisasi. Jangan kalian kumpul-kumpul. Gak tahu lah aku. Jangan kalian bikin kegiatan gak bermanfaat. Di rumah aja. Itunya maksudnya. Mana ada dipukul-pukulnya? Ya gak tahu. Kalian aja udah merasa bersalah. Udah satu lari semua. Orang lari? Ya gak ngerti aku. Kalian kok bilang mau jadi orang kuat apa semua. Seharusnya kok argumentatif tadi menjumpainya. Ada apa Bapak? Kayak gitu kan berarti. Orang lari semua, masa aku kepinteran deket-deketin. Tangkap pula aku nanti. Mana ada ditangkap? Aku gak pernah baca ditangkap, polisi tangkap. Enggak. Tahu lah. Jangan kalian banyak itu sampai lari-lari ke bawah jembatan.
Ada pula yang dari jembatan itu nyemplung. Lompat dia. Saking ketakutannya. Itu karena udah salah ya itu. Tahu lah aku. Makanya berarti situ bercampur baur itu laki-laki sama perempuan. Memang Pak Salman, banyak situ cewek-cewek. ya terus kenapa kok ke sana? Ya aku kan ngecek, betul enggak? Betul enggak? Nanti malah enggak pulang-pulang lagi kemarin. itu. Aduh. Tapi Juleha enggak di sana tadi kan? Wah, belum nyampe aku kok. Perlu juga selamat. Julia siapa lagi nih, Bang Piring? Itu anak. Anak Pak Amir itu loh. Jangan bilang-bilang. Jadi kita janganlah semarah subuh. Nggak boleh. Bukan hanya karena COVID-19 ini, bukan hanya karena wabah ini, tetapi kita tidak asmara subuh itu karena memang banyak mudaratnya kan Pak RT. Mengganggu orang juga. Betul. Mengganggu orang yang lagi di rumah, kita nanti di luar. Apa? Main petasan. Petasan lagi. Wih Pak, main petasan. Kalian di jembatan-jembatan itu semua orang mau lewat pun ada aktivitas, mau ke pajak, mau kemana, macet kalian buat. Iya kan, aku kan enggak sampai ada niat orang dagang sate pun di situ kalian buat. Puasa kesempatan dia. Cocok juga gue kan rame kan. Iya, kita dagang itu aja gitu. Jual kacang aja, gampang gue. Bisa pula. Kosong. Jangan. Tapi kita itu ada banyak orang pacaran. Pacaran itu kan nggak boleh. Orang yang pula pacaran nggak semarah subuh. Seharusnya kita puasa ini meningkatkan amalan kita lah. Fokuslah kita pada diri kita. Ibadah. Harus lebih baik dari sebelumnya. Aku kan ngano loh Pak Salman, jogging supaya nggak tidur gitu kan habis subuh. Supaya badan sehat. Joggingnya bisa belakang rumah tuh aja, lari-lari. Iya, banyak alternatif. Dia bukan cuma mata itu nanti bukannya badan sehat. Merusak jiwa dan hati. Kok bisa? Karena bukan cuma alam ini saja yang kau nampak nanti. Jadi apa? Alam yang lain. Alam apa? Nanti kau nampak wanita-wanita yang tidak mahrammu. Terlebih lagi di negeri kita ini. Itu gitu kita buka pintu. Nampak si fulan enggak pakai jilbab. Nampak si fulan enggak pakai. Iya memang. Hati aku belum apa kita udah nampak dosa kita. Dari jauh kan udah dekat jembatan tuh. Banyak cewek-cewek. Rambutnya lurus. Wih. Ya astagfirullah. Tahu pula sampai rambutnya Pak. Mata dia tajam masalah itu. Dia pakai jilbab pun ada. Oh iya, astagfirullah. Apa keburu bubarin sama polisi? Janganlah. Yang jelas justru kita itu giat untuk ngasih tahu ke orang-orang lain bahwa hal ini dilarang, tidak boleh. Cocok itu, besok kita keluar lagi yuk. Ya enggak lah, sekarang kan sistemnya canggih. Bisa lewat WhatsApp. Atau kita buat himbauan. Video himbauan. Kita videokan Pak RT kita ini. Pak RT-nya ngomong di sini kan. Untuk warga-warga agar tidak keluar rumah, agar menjaga kesucian bulan Ramadan, agar atau aku nanti situ. Masa supir yang ngomong. Kan bisa. Atau kalau kita buat kepala desa kan, biar lebih takut orang. Oh iya. Atau kita minta ke pemerintah yang di atas lagi agar membuat video himbauan. Itu harus kita galakkan teknologi saat ini. Kalau kita jumpai kepala per kepala, aduh capek lah, nggak bisa. Kan bagus juga kadang Bang Piring kumpul gitu kena udara seger. Ngana pula bagusnya, di mana bagusnya? Ya, ngirup udara seger. Iya gitu kalau kau udah situ semua rame, bukan lagi seger udaranya, napas orang yang kita hirup-hirup ini. Mandang-mandang yang seger. Mandang seger kita ke hutan sana yuk. Ya aku tunjukkan kau gimana segarnya memandang. Hutan mana ada cewek. Ada. Ada pengalaman. Cewek kan ada. Punya cewek. Itu betina. Aku kira betulan ada ceweknya. Di hutan. Hampir mau aku baca hutan. Iya. Kalau kita jalan-jalan, kalau perlu kita tadabbur alam. Nanti kalau udah selesai masalah ini, masalah wabah ini, kita itu
Kalau mau menghirup udara segar supaya badan sehat, kita hiking ke Gunung Sibaya. Kalau enggak, Memang aku ada rencana juga, tapi karena dari kemarin sebenarnya kan. iya. Oh iya, mau diajak nyincing juga kami. Hiking. Hiking. Oh iya kok. Jadi karena apa ini kan wabah ini ya ditunda. Ditunda dulu. Sengaja nggak aku kasih tahu sama Umet. Nanti ditanya pula tiap hari. Gimana Pak RT pikir kita sekarang? Gitu takutnya. Kita tengoklah kalau nanti udah tenang-tenang wabah ini, gigi kita. Asik. Kayak Kalau gitu perlu ya. satu komplek kebanyakan. Oh iya. Kita aja lah. Jangan rame-rame itu nanti. Iya, tempat-tempat yang banyak ceweknya ya. Astagfirullah, kau selalu cewek. Itulah sampean. Makanya puasa itu seharusnya kita itu menahan hawa nafsu. Puasa itu justrunya membuat kita itu tidak geragas. Geragas kayak apa namanya? Bandot. Sandangnya pun dirusaknya. Kayak yang geragas. Tuh men, mendingan kita kalau habis subuh gini baca Quran apa. Oh, baca Quran, zikir pagi, terus bertasbih, bersolawat. Kalau nanti udah mulai masuk sholat duha. Sholat duha. Rencana aku kayak Atau gitu Pak Salman. Habis sholat subuh olahraga bentar. Nggak ada itu nanti Pulang, kau habis baru baca mandi Quran. tidur. Nanti pulang mandi dia, habis mandi, wah sedap tidur nih. Tidur malah. Ya enggak lah, baca Quran. Baca Quran malah seharusnya kau utamakan dulu mana yang penting, mana yang nggak penting. Ya Allah. Kan gitu dia. Ya kan Olahraga nanti kita olahraga. ya olahraga. Nanti siapkan sinirnya, Pak RT jadi wasitnya. Apa nih olahraga? Iyalah, harus kita. Ya mau aku digulat sampai badannya gedenya segitu. Gulat itu sesuai sunnah. Wah, Gulat kita. penyet pula aku nanti. Atau nanti aku ajarin lah, aku kan bisa juga dulu. Oh iya, dia pemain karate dulu. Sampai apa jurus apa nih istilahnya itu? Aku udah sempat Kata berapa? Udah apa? Kalau itu lupa kan. Cuman aku udah sekarang gantung sabuk lah. Gantung sabuk. Jadi udah jarang. Tapi masih bisa lah dikit tuh ngajarin kalian. Udah sampai sabuk yang warna coklat itu. Hitam. Itu. Oh itu coklat masih bawah itu. Gini, pernah aku nampalasin. Aduh. Oh, jangan-jangan itu warnanya putih tapi karena saking belakang-belakangnya jadi warna hitam. Kau tahu? Ngopo? Aku juga pernah belajar jurus dulu waktu di kampung. Karate ya gitu lah. Jurus ular. Gini takut orang gini. Ulang sendok aja kalau gini. Bukan itu orang takutnya. Kau ini malah kena rabies dia ini. Kena rabies dia. Dan gitu orang takut. Ngerti sampai ular. Mana? Ngerti sampean. Makanya besok Jadi sepatu lele. padahal tadi Bukan ular lele. Oh, lele. Padahal tadi mau tak keluar jurusnya tadi. Itu karena udah bubar semrawut. Bagus gitu olahraga yang langsung dia mudah-mudah saja. Jangan yang ribet-ribet. Lari kan mudah. Iya maksudku jangan yang kalaupun kita di sini jangan maksudnya nggak perlu keluar-keluar. Iya, jangan sampai mengganggu sini. orang Di lah. komplek aja pun bisa, depan rumah bisa. Kayak aku bilang tadi olahraga sambil ngangkat-ngangkat kursi. Kok ngangkat Kemudian kursi? mungkin nyuci karpet ini olahraga kali dulu nih, Mat. Sampai temakan pinggangku. Lain lah, pembiring. Kok lain pula? Yang penting kita bergerak kan. Yang penting jangan kita olahraga tapi dicampurkan dengan maksiat. Mencari wanita. Aduh, astagfirullah. Ini namanya usaha loh. Aduh, Mat, kau mau menyehatkan badan harus juga disehatkan jiwa. Sehat raga harus sehat jiwanya. Saya ini sampai nggak ngertinya. Aduh, ini kalau salah makan apa lah kau tadi, Mat? Kok makan apa ya sama lah. Udah kalau bulan puasa jangan aku bingung. Orang kalau bulan puasa itu dia fokusnya nggak masalah ke sana. Dia ingat-ingat dosa dan matinya. Ini kawan ini malah ingat yang enak-enak aja. Itulah sampai sih nggak ngerti sebenarnya. Gila yang kalau kau keluar tadi kayak gitulah, jumpa apa semua. Rupanya kau yang lompat, kau nggak pandai berenang kan? Lompat ke jembatan, mati kau kayak mana coba? Lu ngapain aku lompat jembatan? Tak lawan.
polisi. Nggak boleh loh. Yo maksudnya kalau dia mau ngapain aku, lawan. Udahlah, anggap betul lagi itu. Yang jelas manfaatkan waktu subuh kita itu dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Jangan justru bermaksiat, apalagi asmara subuh.